Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Restu Nuratika, NIM 81141419047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang istilah hukum internasional dan pengertian hukum internasional. Seperti yang kita ketahui, di dalam literatur berbahasa Indonesia, hukum internasional itu sering disebut juga dengan hukum bangsa-bangsa. Dalam istilah bahasa Inggris, hukum internasional itu disebut sebagai international law atau law of nation. Hukum internasional dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama merupakan hukum publik internasional, dan yang kedua ada hukum perdata internasional. Hukum publik internasional inilah yang disebut sebagai hukum internasional. Kemudian, untuk dapat mengetahui pengertian dari hukum internasional, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu hukum perdata internasional. Baru setelah itu kita bisa menarik kesimpulan apa sih pengertian dari hukum internasional itu. Jadi, yang dimaksud dengan hukum perdata internasional merupakan suatu kumpulan ketentuan hukum yang mengatasi masalah antar individu-individu yang pada saat yang sama tunduk pada yurisdiksi dua negara atau lebih yang berbeda. Untuk itu, kita bisa mengetahui pengertian dari hukum internasional, yaitu merupakan suatu kumpulan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Lalu, terdapat pertanyaan, apakah hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum? Saya punya dua jawaban. Jawaban yang pertama, iya memang, bahwa hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum. Karena apa? Karena mengandung unsur-unsur yang menetapkan pengertian hukum, bahwa hukum itu merupakan suatu kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan berlakunya itu dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Selain itu, hukum internasional memiliki kesamaan, maksudnya tujuan dari hukum internasional itu sama dengan hukum yang lain, karena untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk jawaban yang kedua mengenai pertanyaan apakah hukum internasional termasuk bagian dari hukum, di sini Austin berpendapat bahwa hukum internasional hanyalah sebatas moral internasional. Sehingga menurutnya, antara moral dengan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Kalau moral itu merupakan suatu kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang timbul dari dalam diri masyarakat tersebut atau sering disebut dengan internal power. Berbeda dengan hukum yang berlakunya itu external power, berasal dari kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Berikutnya akan saya jelaskan tentang perbedaan hukum internasional dengan hukum yang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum. Namun berlakunya itu kalau hukum internasional dipertahankan secara external power atau dipertahankan oleh masyarakat internasional. Meskipun hukum internasional dengan hukum nasional merupakan suatu hal yang berbeda, namun subjek hukum internasional dengan subjek hukum nasional merupakan subjeknya itu sama, berupa negara, lembaga, individu. Jadi itu kesamaannya. Kalau dilihat perbedaannya ya tadi bahwa hukum internasional itu memang berlakunya dipertahankan lebih luas daripada hukum
nasional. Hukum nasional berlaku di dalam wilayah negara tersebut, tapi tidak bisa juga hukum nasional itu berlaku di luar wilayah negara tersebut. Misalnya, warga negara Indonesia yang sedang ada di Amerika Serikat mengenai hak pilihnya itu menggunakan hukum Indonesia. Jadi seperti itu penggunaan hukum nasional bisa berlaku di luar wilayah negara tersebut. Berbicara mengenai hukum internasional dengan hukum nasional, apakah keduanya memiliki hubungan? Begitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, di sini saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama, teori monoisme, dan yang kedua ada teori dualisme. Menurut teori monoisme, antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem. Hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan hukum nasional mengikat individu secara perorangan. Teori yang kedua, yaitu teori dualisme, menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang berbeda secara intrinsik. Jadi, dilihat dari subjeknya, kalau hukum internasional itu subjeknya adalah negara, sedangkan hukum nasional subjeknya adalah individu. Pembahasan berikutnya mengenai pengutamaan hukum internasional dan hukum nasional. Jadi, mana dulu yang harus diutamakan? Nah, bagi penganut teori monoisme seperti Stark, dia itu punya pendapat kalau tidak semua hukum internasional harus diutamakan dibandingkan dengan hukum nasional, karena hanya konstitusi internasional yang bisa dijadikan atau bisa lebih diutamakan daripada hukum nasional. Berdasarkan konsep of possibility mengenai pengutamaan hukum internasional itu, ternyata hukum nasional juga bisa lebih diutamakan berlakunya daripada hukum internasional. Jadi kesimpulannya, pengutamaan hukum internasional dan hukum nasional itu tergantung situasi atau keadaannya. Misalnya begini, hukum internasional akan lebih diutamakan berlakunya apabila untuk suatu hubungan kerja antar negara, misalnya ekspor-impor dan organisasi internasional. Nah, kalau hukum nasional itu penggunaannya lebih diutamakan dibandingkan hukum internasional kalau ruang lingkupnya hanya di suatu negara tersebut, misalkan kayak pembuatan undang-undang, pokoknya yang berurus hukum internasional itu emang gak diharuskan untuk hal-hal yang ruang lingkupnya cukup di nasional saja. Selanjutnya yang terakhir akan saya jelaskan mengenai berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional. Nah, di sini ada dua teori. Teori yang pertama itu teori transformasi, dan yang kedua ada teori delegasi. Menurut teori transformasi, berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional harus ditransformasikan melalui adopsi khusus. Nah, ternyata dalam teori delegasi pun tidak jauh beda ya dengan teori transformasi, bahwa memang
keberlakuannya hukum internasional dalam hukum nasional itu ya harus melalui adopsi khusus. Namun adopsi khusus itu bukan merupakan suatu transformasi hukum internasional menjadi hukum internasional. Bukan merupakan suatu transformasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Adopsi khusus itu merupakan suatu delegasi hukum internasional kepada hukum nasional untuk menetapkan waktu dan cara berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional. Selesai sudah penjelasan dari saya mengenai istilah dan pengertian hukum internasional. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.